Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 beranggotakan saya sendiri Maldini, yang kedua yaitu Putri Diana, dan yang ketiga yaitu Tinawati Simamora akan menjelaskan video terkait merger dan akuisisi. Baiklah, perkenalkan nama saya Tinawati Simamora dengan NIM 19059050. Saya akan menjelaskan tentang yang pertama yaitu pengertian merger dan akuisisi, yang kedua yaitu tujuan merger dan akuisisi. Merger adalah salah satu strategi bisnis yang dilakukan perusahaan dengan cara penggabungan atau penyerapan oleh suatu perusahaan terhadap perusahaan lainnya. Dan akuisisi adalah salah satu strategi bisnis yang dilakukan oleh sebuah perusahaan dengan mengambil alih kepemilikan atau pengendalian atas saham atau aset perusahaan lain. Yang kedua yaitu tujuan merger dan akuisisi, yaitu tujuan ekonomi dan tujuan non-ekonomi. Tujuan ekonomi yaitu sudah barang tentu berkaitan dengan tujuan utama dari perusahaan, yaitu untuk memaksimalkan nilai perusahaan sehingga mencapai posisi yang strategi di pasar. Selain kemakmuran, kesejahteraan para karyawannya dan pemegang saham juga menjadi salah satu bagian dari tujuan merger dan akuisisi ini. Sedangkan tujuan non-ekonomi yaitu merger dan akuisisi ini didasarkan pada keinginan subjektif dan pemilik atau manajemen perusahaan, seperti karena adanya kepentingan pribadi atau personal interest motif dari pemilik perusahaan maupun manajemen perusahaan, maupun karena prestige. Demikian saya ucapkan terima kasih. Baiklah, saya Putri Diana akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu jenis-jenis merger dan akuisisi. Yang pertama, jenis-jenis merger, yaitu yang pertama merger horizontal, yaitu apabila suatu perusahaan menggabungkan diri dengan perusahaan lain di dalam jenis bisnis yang sama dengan tujuan mengurangi kompetitor atau untuk meningkatkan efisiensi dalam aktivitas produksi, pemasaran, dan distribusi. Yang kedua, merger vertikal, yaitu penggabungan perusahaan yang memiliki keterkaitan antar input-output maupun pemasaran dengan tujuan mengintegrasikan usahanya terhadap pemasok dan pengguna produk dalam rangka stabilisasi pasokan dan pengguna. Yang ketiga, merger konglomerat, yaitu penggabungan dua atau lebih perusahaan dari industri yang berbeda, sehingga model ini bertujuan mendiversifikasi bidang bisnisnya untuk mengurangi risiko. Yang keempat, konglomerat merger, yaitu penggabungan perusahaan-perusahaan yang sejenis atau dalam industri yang sama, akan tetapi tidak memiliki keterkaitan supplier dan pelanggan, sehingga sudah jelas unit usaha yang dijalankan tidak memproduksi produk yang sama. Selanjutnya, jenis-jenis akuisisi. Yang pertama, akuisisi saham, yaitu terjadi ketika pemilik saham atau target menjual sahamnya kepada pembeli atau pengaku akuisisi. Jenis akuisisi ini biasanya dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan negosiasi dan penawaran dengan pihak manajemen atau dewan direksi perusahaan target, dan selanjutnya perusahaan yang diakuisisi akan menjadi anak perusahaan di mana kewajiban atau utangnya yang ada ditanggung oleh pemilik baru. Yang kedua, akuisisi aset, yaitu suatu perusahaan melakukan pembelian sebagian atau keseluruhan aktiva atau aset perusahaan lain, di mana kewajiban atau utang target yang ada ditanggung oleh acquirers atau perusahaan target atau yang diambil alih. Jika hasil yang dibeli tersebut hanya sebagian dari aktiva perusahaan, maka akuisisi ini dinamakan sebagai akuisisi parsial. Selanjutnya, manfaat merger dan akuisisi. Yang pertama, operation overhead,
yaitu untuk menurunkan skala ekonomi atau beban rata-rata dalam produksi dan juga untuk meningkatkan volume produksi. Yang kedua, financial average, yaitu diperolehnya manfaat keuangan baik di pasar modal maupun pasar uang karena meningkatkan ukuran atau size perusahaan. Yang ketiga, melalui merger dan akuisisi, perusahaan akan lebih besar sehingga memudahkan perusahaan untuk memperoleh dana atau pembiayaan kepada kreditor, lebih percaya dengan perusahaan yang lebih mapan dan mempunyai aset yang besar. Yang keempat, mendapatkan pelanggan yang telah mapan tanpa harus merintis dari awal, sehingga dapat mengurangi resiko kegagalan bisnis karena tidak harus mencari konsumen baru. Yang kelima, untuk meningkatkan pertumbuhan usaha yang lebih cepat karena sistem operasional dan administratifnya yang sudah baik dan mapan. Yang keenam, diversifikasi atas kegiatan atau bidang usaha untuk menjaga tingkat profit atau keuntungan agar tidak mengalami fluktuasi. Baiklah, saya Maldini akan menyampaikan materi yang terakhir, yaitu kelebihan dan kekurangan merger dan akuisisi. Kelebihan merger yaitu pengambil alihan melalui merger lebih sederhana dan lebih murah dibandingkan pengambil alihan yang lain. Kekurangan merger yaitu dibandingkan akuisisi, merger memiliki beberapa kekurangan, yaitu harus dapat disetujui dari para pemegang saham masing-masing perusahaan. Sedangkan untuk mendapatkan persetujuan tersebut diperlukan waktu yang lama. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan akuisisi. Kelebihan akuisisi yaitu yang pertama, akuisisi saham tidak memerlukan rapat pemegang saham dan suara pemegang saham, sehingga jika pemegang saham tidak menyukai tawaran di bidang film, mereka dapat menahan saham yang tidak menjual kepada pihak bidang film. Yang kedua yaitu dalam akuisisi saham, perusahaan yang membeli dapat berurusan langsung dengan pemegang saham perusahaan yang dibeli dengan melakukan tender offer, sehingga tidak diperlukan persetujuan manajemen perusahaan. Yang ketiga, karena tidak memerlukan persetujuan manajemen dan komisaris perusahaan, akuisisi saham dapat digunakan untuk pengambil alihan perusahaan yang tidak bersahabat atau hostile takeover. Yang keempat yaitu akuisisi aset memerlukan suara pemegang saham tetapi tidak memerlukan mayoritas suara pemegang saham. Seperti pada akuisisi saham, sehingga tidak ada halangan bagi pemegang saham minoritas jika mereka tidak menyetujui akuisisi saham. Yang selanjutnya yaitu kekurangan akuisisi. Kerugian akuisisi saham dan akuisisi sebagai berikut. Yang pertama, jika cukup banyak pemegang saham minoritas yang tidak menyetujui pengambilan saham tersebut, maka akuisisi akan batal. Pada umumnya, anggaran dari perusahaan menentukan paling sedikit 2/3 atau sekitar 67% suara setuju pada akuisisi agar akuisisi terjadi. Yang kedua yaitu apabila perusahaan mengambil alih seluruh saham yang dibeli akan terjadi merger. Yang ketiga, pada dasarnya pembelian setiap aset dalam akuisisi harus secara hukum dibalikan sehingga menimbulkan biaya legal yang tinggi. Baiklah, sekian dari materi saya. Baiklah, sekian hasil presentasi kelompok kami. Maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.